Baik anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, untuk pagi ini kita akan belajar bersama Ibu Guru. Sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu Guru ajak kita semua untuk awali kegiatan ini dengan berdoa. Iya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, yang berikut Ibu Guru mau cek dulu kehadiran kita hari ini. Semuanya sudah hadir? Hadir, Bu. Sudah, Bu. Eli hadir. Sudah, Bu. Hadir. Ada Ibu hadir, Bu. Ya baik, jadi Ibu sudah lihat anak-anak semuanya sudah hadir. Nah, baik, yang berikut kita awali pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Ya, sama-sama. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini kita belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Mari materi kita hari ini yaitu tentang pantun, interaksi di lingkungan masyarakat dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baik anak-anak, adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya sesuai bacaan. Yang kedua, dengan kegiatan mengemukakan pendapat, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara lisan. Yang ketiga, dengan kegiatan menyimpulkan isi teks tentang tanggung jawab anggota kelompok dalam melaksanakan tugas, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Yang keempat, dengan membaca mengamati gambar contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang upaya pembangunan sosial budaya secara rinci. Yang kelima, dengan kegiatan membaca contoh pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun dewasa, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun sesuai pantun yang dibaca. Yang keenam, dengan kegiatan menulis pengertian pantun, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuatnya. Baik anak-anak, untuk memperjelas materi kita pada hari ini, Ibu Guru mau tanya dulu anak-anak. Anak-anak tahu tidak yang namanya pantun? Pernah dengar, Bu? Belum dengar, Bu. Lihat di Upin Ipin, Bu. Betul, Ya. betul. Lihat di Upin-Upin, ada yang sudah pernah dengar, ada yang sudah pernah buat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum Bu. pernah, Bu. Oh iya, baik. Nah, pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia lama atau bentuk puisi Melayu. Adapun ciri-ciri dari pantun, yaitu yang pertama, pantun itu bersajak ABAB, lalu satu bait itu terdiri atas 4 baris, yang ketiga tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun itu juga terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan bagian isi sampiran. Pantun juga dibagi atas 3 jenis, yaitu ada
pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga pantun tua. Sudah dengar anak-anak definisi pantun dan ciri-ciri? Dengar, Ibu. Ya, Sudah Bu. dengar, Bu. Baik anak-anak. Dari ciri dan definisi pantun tersebut, apakah anak-anak sudah bisa membuat salah satu contohnya? Halo anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Iya, baik. Bu. Sekarang Ibu Guru kasih contoh ya, mau? Ya, Mau, Ya, Bu. Ya, Bu. Mau. Ibu Guru kasih contoh salah satu jenis pantun. Yang mau Ibu Guru kasih contoh ini ada salah satu jenis pantun, yaitu pantun anak-anak. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, anak-anak itu adalah salah satu contoh pantun, yaitu jenis pantun anak-anak. Yang kedua, ada juga jenis pantun tua. Pantun tua mau Ibu Guru juga berikan salah satu contohnya. Misalnya, tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, anak-anak itu adalah contoh pantun tua. Yang berikut contoh pantun muda. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu kamu membalas budi. Nah, itu anak-anak adalah contoh pantun muda. Anak-anak, setelah kita mengetahui tentang definisi pantun, jenis pantun, juga contoh pantun, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada. Bu. Baik. Berarti anak-anak sudah paham ya? Iya, Bu. Lalu yang berikut, Ibu Guru mau tanya dulu. Dalam keluarga, anak-anak selalu berbicara dengan siapa? Di dalam lingkungan rumah, Orang tua, Bu. anak-anak biasa berinteraksi dengan Orang tua. siapa? Dengan orang tua, dengan Orang kakak tua, dan Orang adik. tua. kakak dan adik. Itu yang namanya interaksi sosial yang anak-anak sudah lakukan di dalam Maupun di lingkungan masyarakat, di sekolah, saat anak-anak berbicara dengan orang lain, itulah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu anak-anak juga bisa kita bagikan ke dalam 3 kelompok. Ada interaksi antara individu dengan individu. itu interaksi, contohnya itu misalnya kita berhadapan dengan salah satu teman atau kita sedang berbicara dengan adik atau dengan bapak, dengan mama di dalam rumah. Itu interaksi antara individu dengan individu. Lalu yang berikut, Ada juga interaksi antara kelompok dengan kelompok. Halo anak-anak, masih dengar suara Iya, Ibu? Bu. Masih, Iya, Bu, masih. Masih dengar, Bu. Ya, oke, terima kasih. Baik, Ibu Guru lanjut. Yang berikut itu ada juga interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ibu Guru kasih contoh, misalnya dalam pertandingan bola kaki atau bola voli, itu dia interaksi antara kelompok dengan kelompok. Karena permainan itu berlawanan antara kelompok atau regu 1 dengan regu B. Regu 1 dengan regu 2 atau regu A dengan regu B. Itu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Lalu yang ketiga ada juga interaksi antara individu dengan kelompok. Itu mungkin anak-anak bisa kasih contoh untuk Ibu Guru? Ada yang bisa kasih contoh? Yang individu dengan kelompok ya, Bu ya? Ya, yang individu dengan kelompok. Mungkin saat ada ibu guru mengajar di kelas, Bu. Iya,
baik. Benar sekali anak Eli. Jadi itu adalah contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Di mana sekarang yang kita sedang alami, ibu guru mengajar anak-anak, lalu anak-anak mendengar dan menjawab pertanyaan yang ibu guru ajukan. Itu adalah contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, baik anak-anak, untuk interaksi ini, anak-anak pernah lakukan atau pernah mengalaminya? Pernah, Bu. Ya, pernah. Ya, ibu guru minta salah satu contoh interaksi apa saja yang pernah dialami oleh anak-anak. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Saya waktu berkenalan dengan teman, ya, terus berjabat tangan. ya. Sudah, Ya. Bu. Saya, Terima Bu. kasih anak Eli. Jadi yang anak Eli jawab itu adalah contoh interaksi apa? Itu individu dengan individu, Bu. Iya, terima kasih. Benar sekali. Jadi baik anak-anak, itu adalah jenis dan contoh interaksi yang kita alami selama atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, juga di sekolah. Nah, yang berikut, Ibu Guru mau tanya lagi. Bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat itu adalah apa? Anak-anak ada yang tahu? Kita Jaga sebagai kebersihan, Bu. ya, menjaga kebersihan itu salah satu ya. Ada banyak sekali tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kita anak sekolah itu juga sebagai peserta didik bertanggung jawab terhadap tugas kita ya, terhadap tugas kita sebagai peserta didik. Ibu guru juga bertanggung jawab sebagai tugas ibu guru sebagai pendidik. Nah, selain itu juga kita harus bertanggung jawab dengan masyarakat atau dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ibu guru mau tanya lagi. Ada berupa gambar anak-anak, tapi minta maaf ibu guru tidak bisa tampilkan. Jadi gambar ibu guru sejelaskan saja. Misalnya gambar ada sekelompok masyarakat atau sekelompok orang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu adalah contoh tanggung jawab ya. Itu juga merupakan salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kita harus membersihkan lingkungan rumah kita, membersihkan kotoran yang ada di got dan sebagainya. Juga ada salah satu contoh lagi. Misalnya ada orang asing masuk ke kampung kita. Dia tersesat dan dia menanyakan alamat rumah Bapak Kepala Desa atau Bapak Ketua RT. Apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Memberitahu alamatnya, Ibu Guru. Iya, kita wajib ya. Itu adalah kewajiban kita. Kita wajib harus memberitahu di mana alamat yang dituju. Itu adalah contoh ya, contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi kita hari ini, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah jelas. Sudah, Ibu. Sudah Sudah, Bu. jelas. Oh, Sudah iya. jelas, Ibu. Baik anak-anak, terima kasih untuk kegiatan selanjutnya. Kita kerjakan lembar kerja ya. Ibu guru akan bagikan lembar kerja kepada anak-anak. Lalu anak-anak mengerjakannya
secara individu. Bisa ini? Ya, Ya, Bu. Bu, dicoba ya. Iya, anak-anak saya itu pintar-pintar, terus semangatnya itu luar biasa. Jadi, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Baik anak-anak, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa, silahkan. Terima kasih anak saya. Jadi sekarang kita boleh pulang ke rumah kita masing-masing. Hati-hati di jalan, semoga bisa tiba di rumah dalam keadaan sehat dan selamat.